Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Gundul Pringis. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di pesisir selatan Pulau Jawa, terdapat sebuah desa kecil bernama Karanganyar Laut, sebuah desa nelayan yang tenang. Rumah-rumah panggung berjajar rapi menghadap laut, suara ombak menjadi musik pagi. Pohon-pohon kelapa menjulang di mana-mana. Angin laut yang asin dan suara burung camar menjadi bagian hidup sehari-hari. Hidup di Karanganyar Laut begitu damai. Para lelaki bekerja sebagai nelayan. Ibu-ibu menganyam jaring atau menjual hasil laut. Anak-anak, mereka bermain di tepi pantai. Hingga azan maghrib terdengar. Saat itulah mereka akan berbondong-bondong menuju langgar kecil di tengah desa. Belajar mengaji hingga selepas Isya. Namun beberapa bulan terakhir, suasana berubah. Anak-anak mulai enggan pergi mengaji. Wajah mereka pucat, penuh ketakutan. Bukan karena malas, tetapi karena teror gundul pringis. Awalnya hanya desas-desus, cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Konon, ada sosok berkepala plontos, bermata melotot, dan tersenyum lebar hingga pipinya robek ke telinga. Ia muncul di jalan desa yang gelap, tepat di bawah pohon kelapa tua. Gundul Pringis, begitu warga menamakannya. Rudi, anak kelas 5 SD, adalah salah satu korban awal yang mengaku melihatnya. Rudi dengan suara gemetar, "Waktu aku pulang dari langgar, aku lihat sosok di tengah jalan. Dia berdiri diam, tapi senyumnya lebar banget. Bibirnya sobek, matanya melotot, badannya gundul semua. Pas aku dekat, dia langsung ketawa. Hai, iya. Suaranya kayak angin pecah. Aku lari." Warga awalnya tidak percaya. Tapi setelah cerita serupa muncul dari Yani, Reno, dan bahkan Ustadz Rojak, pengajar di langgar, barulah semua mulai resah. Semenjak itu, jalan menuju langgar sapi selepas maghrib. Anak-anak hanya berani mengaji jika dijemput orang tua. Tapi sayangnya, orang tua pun jarang punya waktu. Mereka terlalu lelah sepulang dari laut. Maka perlahan-lahan, suara tadarus dari langgar pun makin sunyi. Namun, ada sekelompok anak yang tidak ingin menyerah pada ketakutan. Rudi, Yani, Rino, dan Damar, mereka membentuk kelompok pemburu gundul pringis. Mereka tak ingin kalah oleh rasa takut. Rudilah yang paling vokal. "Rudi, kita harus tahu, apa itu gundul pringis? Kalau cuma takut terus, kita nggak bakal bisa ngaji lagi." Mereka merencanakan sesuatu. Malam itu, selepas Isya, mereka tak langsung pulang. Mereka bersembunyi di balik pohon kelapa dekat tikungan tua tempat gundul pringis sering muncul. Mereka membawa senter, air doa dari Ustadz Rojak, dan keberanian anak-anak yang nekat. Jam menunjukkan pukul 20.30. Angin laut mendadak berhenti. Pohon-pohon kelapa bergoyang tanpa sebab. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Hihihi. Senter Rudi bergetar. Dari balik gelap muncul sesosok bayangan. Kepalanya licin, matanya menyala kehijauan, dan senyum lebar menyeringai menembus kegelapan. Gundul pringis. Ia melayang.
tidak menyentuh tanah. Yani menjerit, Rino hampir pingsan. Tapi Rudi berdiri tegak. Rudi berkata, kita baca ayat kursi. Ayo cepat. Dengan suara gemetar tapi tegas, mereka membaca bersama. Ayat kursi menggema di tengah kebun kelapa. Gundul Pringis berhenti melayang. Senyumnya perlahan hilang. Matanya mengecil. Tubuhnya mulai retak. Dan dengan jeritan panjang, ya, ia meledak menjadi kabut hitam dan menghilang. Keesokan harinya, warga gempar. Rudi dan kawan-kawannya menceritakan apa yang mereka alami. Ustadz Rojak dan beberapa sesepuh desa menggali tanah di dekat pohon kelapa tempat penampakan sering terjadi. Dan mereka menemukan sebuah batu nisan tua. Nama di batu itu sudah pudar. Namun dari cerita turun-temurun, ada seorang laki-laki yang mati bunuh diri di tempat itu ratusan tahun lalu. Ia pendosa, dikucilkan warga, meninggal dengan penuh dendam. Jasadnya tak pernah dimakamkan secara layak. Malam itu, warga melakukan doa bersama dan menguburkan tulang belulang yang ditemukan dengan tata cara agama. Gundul Pringis tak pernah muncul lagi. Langgar kini kembali ramai. Suara anak-anak mengaji menggema lagi setiap malam. Rudi dan teman-temannya menjadi simbol keberanian. Dan jalan desa yang dulu gelap dan sunyi kini diberi lampu dan dijaga bergantian oleh warga. Namun jika kau lewat Karanganyar Laut suatu malam, dan kau mendengar tawa kecil di balik pohon kelapa, jangan menoleh terlalu cepat. Siapa tahu, Gundul Pringis belum pergi sepenuhnya.